Kita itu banyak sekali belajar hal-hal yang nggak berguna di sekolah. Contoh hal nyatanya adalah seperti ini. Di SMA, kita belajar ekonomi. Tapi kita nggak diajarin cara mengatur uang, cara mendapatkan uang, sampai ketika kita membutuhkan uang, kita susah untuk carinya karena nggak diajarin. Kalau kita punya uang, kita akan belajar lagi dengan YouTube, dengan di Google, cara mengatur uang. Karena kita nggak diajarin di SMA. Di SMP kita belajar matematika, tapi bukannya belajar cara berpikir kritis, cara mencari permasalahan dari soal-soal yang logis, tapi kita diajarin materi-materi yang kita harus nurut perkataan gurunya, cara-cara yang udah gurunya tahu kita harus mengikuti. Kalau kita nggak ngikutin, kita salah. Di SD kita belajar bahasa Indonesia, tapi bukan belajar cara berbahasa yang benar, cara ngomong yang sopan santun, tapi kita diajarin suruh buat cerita setiap tahunnya kalau habis kenaikan kelas atau habis libur panjang. Kalau emang bener kayak gitu, terus kita belajar itu buat apa? Kalau emang nggak berguna buat kita dan nggak bisa kita terapin di kehidupan nyata. Jangankan belajar untuk dipakai di dunia nyata, kita manfaatin aja itu enggak. Karena hanya berapa persen doang pelajaran itu yang bermanfaat buat kita dari guru-guru, banyaknya guru yang udah ngasih pelajaran ke kita di sekolah. Mari kita bahas apa artinya pendidikan, biar untuk kalian yang masih sekolah, paham apa kegunaan belajar di sekolah. Jangan cuman belajar doang. Dan yang mau kuliah, jadi tahu apa yang harus dia ambil, kampus mana yang mau dia pilih, dan jurusan apa yang mau dia yakini untuk dia pelajari secara lebih detail. Biar ijazah itu nggak sekedar untuk ngelamar kerja. Receh banget kalau begitu. Kalau ngomongin pendidikan, kita nggak akan lepas dengan sosok fenomenal Ki Hajar Dewantara. Agak sayang sebenarnya kalau Ki Hajar Dewantara ini cuman kita pelajarin sedikit-sedikit di sekolah, apalagi kalau kita pelajarin cuman ketika mendekati Hari Pendidikan Nasional. Padahal kisah hidupnya itu bisa kita pelajarin dan bisa kita ambil sebagai panutan khususnya di dunia pendidikan karena kisah-kisahnya itu begitu menginspirasi. Kita ambil contoh, Ki Hajar Dewantara itu adalah orang yang jenius. Bukan cuma jenius, tapi dia lahir di keluarga bangsawan. Tapi bukannya memanfaatkan jabatannya sebagai bangsawan untuk hidup foya-foya atau senang-senang aja di zaman itu, seperti kebanyakan bangsawan di zaman itu, Ki Hajar Dewantara malah giat belajar sampai-sampai dia mendapat beasiswa dari Belanda. Bayangin, susah banget untuk mendapat beasiswa di zaman itu, walaupun kamu itu seorang bangsawan. Ketika dia itu udah tinggal di Belanda dengan mendapatkan beasiswa kedokteran dan tinggal di Belanda, bayangin kalau kita tinggal di sana, Belanda, dengan mendapatkan beasiswa, dengan kepintaran kita dan kemampuan kita yang disokong oleh keluarga dengan kemampuan yang berada, kita pasti akan tenang-tenang aja, hidup nyaman di sana, belajar yang benar. Habis itu kita akan memanfaatkan ilmu yang kita dapat di Belanda untuk diambil dan dibawa pulang ke Indonesia. Ki Hajar Dewantara nggak begitu. Ki Hajar Dewantara sampai di drop out, dikeluarkan dari kampusnya. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia nggak lulus-lulus kuliahnya, tapi karena dia mengkritik pemerintah Belanda. Ketika dia mengkritik pemerintah Belanda sampai dikeluarkan, apakah dia menyerah dengan usahanya itu untuk memajukan bangsa Indonesia? Enggak, Ki Hajar Dewantara nggak menyerah sampai di situ. Hebatnya Ki Hajar Dewantara, selain dia itu pintar, kaya, kritis, dia itu punya mental yang kuat banget. Nggak bisa dia kritik di kampusnya, dia cari sebuah pekerjaan yang bisa memfasilitasi dia untuk mengkritik pemerintah Belanda. Dia menjadi apa? Dia menjadi wartawan. Nggak bisa mengkritik di kampus, dia menjadi wartawan untuk bisa mengkritik pemerintah Belanda. Itu perjuangannya tuh yang sangat besar. Dan tahu apa yang dilakukan pemerintah Belanda setelah itu? Ki Hajar Dewantara diusir dari Indonesia. Ki Hajar Dewantara nggak boleh datang ke Indonesia. Kacau emang beliau, nggak kaleng-kaleng dirinya itu. Dan ketika beliau diusir dari Indonesia dan ada di negara orang, apakah beliau menjadi gembel? Jawabannya enggak. Apa yang dia lakuin? Beliau belajar. Nah, itu sepenggal cerita Ki Hajar Dewantara yang harusnya cerita itu bisa ngebuat siswa itu motivasi. Walaupun dia lahir dari keluarga kaya, dia itu harus semangat belajar. Kalaupun dia lahir dari keluarga miskin, dia nggak akan menyerah untuk memajukan dirinya sendiri. Memajukan nalar dan daya pikir dirinya. Dan ngebuat dia akan menjadi siswa yang kritis, pintar, dan punya mental yang kuat tentunya kayak Ki Hajar Dewantara. Kita nggak akan habis kalau ngebahas Ki Hajar Dewantara, bisa sampai 1 jam, 2 jam. Tapi kita akan meringkas sebuah makna pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara.
bukan tentang Tutwuri Handayani, apalagi tentang trias pendidikan yang sering banget Ki Hajar Dewantara kasih tahu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, Tutwuri Handayani. Kita nggak akan belajar itu. Kenapa? Karena itu buat guru, bukan buat siswa. Kita akan pakai materi lain dari Ki Hajar Dewantara. Belajar pola pikir Ki Hajar Dewantara. Ini perlu banget murid-murid tahu apa pentingnya belajar, buat apa mereka belajar. Sayangnya kalau kalian belajar untuk pinter, untuk dapat nilai tinggi, atau untuk ngelamar kerja biar lebih gampang, itu salah menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri berpikir adalah pendidikan untuk memerdekakan manusia. Bukan sekedar karena dia lahir di masa penjajahan, manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Sesimpel itu, punya badan yang sehat, pikiran yang tenang, enggak stres, dan itu tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Punya pekerjaan yang gajinya cukup, di kerjaan juga enggak stres, berkeluarga juga baik, nggak ada banyak masalah, dengan tetangga itu tenang dan nyaman. Itu yang dipengenin Ki Hajar Dewantara dari pendidikan yang dia kembangkan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah sekolah udah mencetak manusia-manusia baik menurut Ki Hajar Dewantara? Atau sekedar mencetak-mencetak nilai besar yang akan dipakai manusia-manusia untuk melamar kerja? Kalau kalian masih stres karena nilainya kecil, udah belajar 9 tahun, 12 tahun, 16 tahun, tapi susah nyari kerja, ya kalian bukan menjadi manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, kalian gak berhasil dalam pendidikan kalian. Memiliki rasa aman, memiliki kebahagiaan, kita kerja tenang, kita punya uang yang cukup buat kebutuhan kita dan keluarga dan orang di sekitar kita, itu udah aspek yang paling tinggi. Kalau kalian berpikir, tapi saya maunya surga, jadi nggak butuh pekerjaan-pekerjaan yang gajinya tinggi. Ya itu salah. Kita bekerja itu untuk menafkahi orang-orang di sekeliling kita. Kita bekerja untuk bisa bersedekah. Ya itu salah satu pahala yang paling tinggi juga, bersedekah kan. Di surga pun kita pengen cari kebahagiaan, kita pengen cari ketenangan, kita menghindari dosa dan memilih perbuatan yang legal itu karena kita menghindari sesuatu yang merugikan kita, menghindari sesuatu yang berbahaya. Kita mencari keamanan. Sekali lagi, mencari kebahagiaan dan ketenangan itu adalah tujuan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita harus belajar caranya dapat kebahagiaan dan ketenangan di waktu yang bersamaan. Kalau konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu udah direalisasikan secara keseluruhan dan benar-benar tepat sasaran, saya yakin negara itu akan menjadi negara teraman dan paling bahagia di bumi. Kayak negara-negara Eropa Utara atau Skandinavia. Belajar itu harus menjadi perilaku yang menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, nggak akan bahagia. Dan kita belajar akan malah stres, tertekan, dan nggak nyaman selama proses pembelajaran itu. Akhirnya apa? Akhirnya ilmu menguap. Karena nggak dipakai. Ilmu hilang karena nggak pernah diterapkan di kehidupan nyata. Yang nggak akan berguna ke ilmu itu. Tapi pertanyaannya, kalau emang perlu ada yang dipermasalahkan dengan cara belajar kita yang belum menyenangkan, mana yang harus diperbaikin dulu? Prasaranakah supaya belajar itu lebih nyaman? Apa guru supaya pembelajaran itu jauh lebih asyik? Apa kurikulum supaya sistem yang dibuat jadi lebih realistis? Atau malah ekonomi supaya semua manusia itu bisa tercukupi dulu kebutuhannya, baru dia akan tenang dalam belajar. Kira-kira mana yang harus diperbaikin? Atau bahkan pola pikir dari murid-murid tersebut duluan yang harus diperbaikin, supaya apa-apa bisa tertib, supaya apa-apa bisa mau diatur gurunya. Mana kira-kira yang menjadi permasalahan terbesar dalam pendidikan kita? Terima kasih yang udah mau nonton, pendapat saya bisa dibantah dengan senang hati, karena bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Saya Septian Pratama, sampai jumpa di video selanjutnya.